Ya, kita akan punya pemimpin yang memiliki disabilitas kuadrat. Satu adalah orang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, balik lagi sama aku Isha Putri di channel Isha Putri Official. Teman-teman semuanya, kalian tahu gak Bu Dokter yang lagi viral? Iya, Dokter Tifa. Ngomong-ngomong, kenapa ya Bu Dokter Tifa itu? Daripada penasaran, yuk kita langsung nonton videonya. Let's go. Untuk para pembenci yang bilang telah mati demokrasi di negeri ini, sebenarnya yang bukan itu ya? demokrasinya yang mati, tetapi sih, hati film nurani apa sih? kalian yang telah mati. Untukmu yang menyampaikan bahwasannya setelah putusan MK, kebusukan menjadi sempurna. Sebenarnya yang menjadikan kesempurnaan dalam kebusukan itu adalah pikiranmu sendiri. 02 sudah mengikuti semua prosesnya dengan baik. Dan kali ini, izinkanlah beliau menjalankan tugasnya dengan baik. Semua petinggi partai sudah mengucapkan selamat. Kenapa kita yang di bawah masih mau jadikan alat untuk berteriak-teriak di jalanan? Siapa yang mau insaf? Siapa yang mau Megawati insaf? tahan nangis. Insaf. Sebelumnya saya minta maaf nih, tanpa sedikit pun mengurangi rasa hormat saya ke Bu Mega ya. Saya cuma mengingatkan aja Bu, ingat nggak sebelum adanya Pilpres pada saat HUT PDIP ke 50 waktu itu Ibu bilang apa? Padahal Pak Jokowi itu loh, kalau nggak ada PDIP, aduh kasihan Bu. Ingat nggak Bu? Terus ada lagi yang Bu Mega digandeng terus dilepas. Terus pada saat storynya Mbak Puan Maharani pada saat Pak Jokowi duduk di depannya Bu Mega dengan duduk di kursi yang kurang layak seperti itu. Dan ada beberapa hal yang istilahnya itu Bu Mega itu kayak gimana gitu loh ke Pak Jokowi, kayak agak ngerendahin Pak Jokowi gitu loh Bu. Nah, itu sebetulnya yang mempengaruhi hasil pemilu, hasil Pilpres PDIP turun itu ya karena itu Bu. Kami nggak terima Pak Presiden Joko Widodo digituin sama PDIP ya. Akhirnya kami nggak mau pilih calon presiden yang diusungin oleh PDIP Bu. Gitu. Jadi bukan karena Pak Jokowi yang cawe-cawe naruh anaknya, bukan Bu. Itu karena inisiatif kami bersatu padu untuk ya membuktikan gitu loh omongannya Ibu. Kalau Pak Jokowi itu tanpa PDIP bisa apa? Ternyata bisa loh Bu tanpa PDIP gitu loh. Jadi ya tolong, kayak Ibu barusan bilang siapa yang mau insaf, terus kader-kader Ibu bilang Jokowi, itu maksudnya apa ya Bu? Jadi Pak Jokowi harus insaf yang seperti apa ya Bu ya? Jadi tolonglah Bu, hargain presiden kami gitu loh. Jangan mentang-mentang Pak Jokowi nggak pro ke PDIP, jadi seolah-olah Pak Jokowi itu adalah seorang pendosa yang besar gitu, seorang yang istilahnya itu yang jahat banget. Jangan gitu Bu. Ingat ya Bu, masih ada pilkada 2024. Ya semoga aja ya pilkada ini ya masih dimenangin PDIP. Semoga aja. Semangat. Dalam sebuah wawancara, Pak Prabowo mengatakan, kalau PDI Perjuangan tidak berkenan untuk bergabung ya tidak masalah. Apakah pernyataan itu bisa kita baca sebagai sinyal kalau Pak Prabowo pun sudah tidak terlalu berharap lagi PDI Perjuangan bergabung dalam pemerintahannya? Ya, saya kira itu benar dan bagus sekali kita menghubungkan pidatonya Bu Mega ini dengan wawancara Pak Prabowo dalam beberapa hari yang lalu ya. Jadi Pak Prabowo itu pada dasarnya menerima atau punya keinginan untuk membuat sebuah koalisi besar, tetapi semuanya itu kembali kepada pihak yang diajak berkoalisi. Dan saya melihat pada hari ini dari simbol-simbol dan dari pernyataan-pernyataannya ada sangat kuat pesan bahwa PDI Perjuangan akan berada di luar pemerintahan. Mulai dari Pak Prabowo sendiri tidak hadir ya. Saya yakin kalau Bu Mega dan PDI Perjuangan ingin menjadi bagian dari pemerintahan, maka pasti Pak Prabowo-nya juga akan diundang. Kalaupun tidak mengundang Pak Jokowi, minimal Pak Prabowo-nya diundang.
Yang kedua, ya ketika beliau mengatakan bahwa pemilu hari ini adalah anomali, ya, dan ini adalah sebuah kegelapan demokrasi, mengutip kata-kata Sansekerta Satyam Eva Jayate yang artinya kebenaran itu pasti menang, dan itu adalah pernyataan dari Raden Wijaya saat dia dikuyo-kuyo pada abad ke-13. Saya kira Bu Mega sedang membayangkan bahwa beliau mengulangi siklus sejarah, bahwa dulu melawan Orde Baru, ya, Pak Harto, sekarang melawan sebuah proses politik yang atau situasi politik yang kurang lebih sama seperti beliau dulu lalui begitu. Hukum tuh sekarang versus hukum yang mengandung kebenaran, berkeadilan, melawan hukum yang dimanipulasi. Ini padahal ya hukum dan hukum. Ini kejadian di MK, di KPK, gitu loh. Terus di KPU. Heran saya KPU. Loh iya loh. Kok nggak ngerti saya. Kok bisa nurut gitu. Padahal Komisi Pemilihan Umum kan harusnya dia pasti luber, pasti jurdil, jadi apa, netral. Enggak, aduh pusing dah. Bawaslu, mana saya dengar semprit, nggak ada. Kan mestinya sempritnya tuh keras banget kan, prat-prit, apalagi yang kemarin mestinya prat-prit gitu kan. Nggak ada. Sepi sunyi sendiri. Bener apa enggak? Gawat. PDIP kembali mengulang tuduhan bahwa Prabowo menang dengan cara yang curang. Tuduhan ini sebenarnya sudah berulang kali dibantah dan dinyatakan tidak terbukti. Namun PDIP nampaknya sangat yakin dengan kesahihan tuduhan itu. Karena itu, seperti saya katakan, PDIP nampaknya menganggap pasangan Prabowo Gibran tidak layak menjadi presiden dan wakil presiden Indonesia. PDIP menganggap Prabowo Gibran dan pemerintah yang akan dibentuknya tidak memiliki legitimasi untuk memimpin Indonesia. Ini tidak berarti PDIP menolak keputusan KPU tentang hasil pemilu. Namun jelas PDIP menganggap keputusan tersebut diambil melalui proses yang tidak benar. Lalu apakah PDIP tidak akan bersedia bergabung dengan koalisi kekuasaan bila ditawari kubu Prabowo Gibran? Kalau kita mengandalkan 17 sikap politik PDIP itu, hampir pasti PDIP tidak akan bersedia. Jadi jangan berpikir juga tentang perampasan aset, ini demokrasi dirampas. Kita semuanya Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Toh Asto, mulutmu itu bisa jaga enggak sih? Itu loh. Kenapa sekarang PDIP tidak mau mengesahkan RUU perampasan aset para koruptor? Kenapa? Saya tanya, kenapa? Itu loh. Kenapa juga kamu bilang demokrasi yang apa ya, dirampas? Saya setuju. Karena demokrasi PDIP itu brutal. Pimpinan Megawati itu brutal. Ingat kata-kata Rahmawati Soekarno Putri waktu Gus Dur menjadi presiden. Rahmawati almarhum mengatakan kalau tindakan Megawati adalah makar. Tuh toh. Nih, jangan nggak usah kamu berbuat yang aneh-aneh. Kamu sakit hati karena dengan presiden, karena apa? Presiden sudah nggak bergabung dengan PDIP. Nyato, harusnya kalau kamu atau PDIP melaksanakan RUU perampasan aset para koruptor, nih, saya acungkan jempol buat PDIP. Jangan salahkan, nanti kalau suara PDIP di seluruh Indonesia akan tenggelam. Nih, karena ulahmu toh, kamu sebagai sekjen PDIP tidak memberi contoh yang bagus.
Ini hanya tinggal tunggu waktu saja. Apalagi kalau kita sekarang melihat bahwa sekarang Indonesia dalam mudah-mudahan tidak mendarat kehendak Allah ya 5 tahun ke depan secara fakta pemilu akan dipegang oleh orang-orang yang memiliki disabilitas. Saya bisa katakan begitu. Ya, kita akan punya pemimpin yang memiliki disabilitas kuadrat. Satu adalah orang, mohon maaf, yang sudah memiliki disabilitas secara fisik dan kognitif. Dan yang kedua adalah orang yang tidak punya kompetensi sama sekali, berkualifikasi menjadi pemimpin Indonesia. Jadi kita bisa bayangkan. Jadi kesimpulan yang ingin saya sampaikan adalah teman-teman, dalam 30 tahun ke depan pasca 2030 itu adalah fase di mana kita harus seperti yang tadi Pak Novel sampaikan. Kita harus bersabar tapi tidak pasif. Kita harus bersabar untuk berjuang. Apa yang mesti kita lakukan? Karena negara kita itu sudah habis nanti 5 tahun lagi itu negara kita udah habis, tinggal namanya saja mungkin masih ada Republik Indonesia, tapi negara sebagai kedaulatan akan habis. Dari sisi kesehatan 27 Mei 2024 kedaulatan negara dari sisi kesehatan akan habis karena pandemic treaty, dan tidak ada satupun dari kekuasaan ataupun tokoh-tokoh menyadari hal itu. Pilar yang kedua, pendidikan. Indonesia rakyatnya generasi muda semakin dibikin bodoh karena tidak bisa punya akses masuk ke perguruan tinggi. Angka lulusan sarjana Indonesia itu hanya 4,6%. Sedangkan sarjana di negara maju itu 50% jumlahnya. Bayangkan betapa mudahnya Indonesia akan dihancurkan. Jadi usul saya terakhir adalah mari teman-teman semuanya kita bangun Indonesia sel to sel. Akhirnya Dr. Tifa nyerah nantangin Jokowi, ya sudah clear. Gak akan saya tagih lagi. Presiden Joko Widodo Jokowi belakangan mendapat serangan lewat tudingan ijazah palsu yang dilayangkan oleh sejumlah pihak. Termasuk salah satunya pegiat media sosial Dr. Tifa membantah tudingan tersebut. Akhirnya Jokowi membagikan momen reuni dengan teman kuliahnya di Universitas Gadjah Mada. Tak hanya itu, Presiden Jokowi juga mengunggah foto momen wisudanya bersama rekan satu angkatan di UGM. Hal ini membuat isu ijazah palsu semakin terbantahkan di antara teman-teman kuliah semasa di Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada. Karir kemiliterannya beliau. Nah sekarang yang menjadi curiosity saya adalah Gibran Raka Buming Raka ini, ya kan? Karena seandainya salah satu dari mereka itu nanti ditakdirkan Allah menjadi capres dan presiden dan wakil presiden, kita nggak mau dong, betul? Punya wakil presiden yang bobotnya sangat ringan, nah kan gitu. Kita kan mau yang heavyweight dong, mau kelas berat dong. Masa sini profesor, sini PhD, sini S2-nya 2 dan segala macam, yang ini nggak jelas latar belakang pendidikannya. Makanya saya ulik gitu. Dan bener-bener nggak tahu malu. Dalam rangka menghancurkan nama baik putra presiden, tiba-tiba saja ada tuduhan bahwa Gibran Raka Buming Raka sebenarnya tidak punya ijazah S1. Orang yang pertama kali meluncurkan tuduhan ini adalah Dr. Tifa, yang memang terkenal karena cuitan-cuitan anti Jokowinya. Tapi pernyataan ngawur Dr. Tifa itu dan mudah terpatahkan. Gibran sendiri sudah memperlihatkan ijazahnya kepada para wartawan. Nampaknya sih para pembenci Gibran ini sudah sedemikian kalap ya, sampai-sampai tuduhan dibuat tanpa mempedulikan akal sehat. Sekarang terungkap fakta bahwa justru ijazahnya sendiri yang palsu. Ini terkait gelar doktor filsafat dari Sekolah Tinggi Filsafat Diryakara STFD Jakarta Pusat. Dalam akun LinkedIn tertulis, Dr. Tifa memegang gelar doktor filsafat di STFD. Informasi tersebut langsung dibantah oleh Ketua STFD Thomas Hidiataya. Katanya, STFD tidak pernah memberikan gelar doktor kepada Tifa. Ketua Ikatan Alumni Sekolah Tinggi Filsafat Diryakara IKAD, Justinus Prastowo juga ikut bersuara. Katanya, Tifa memang pernah mengikuti program matrikulasi filsafat, tetapi tidak selesai. Bahkan katanya, Tifa tidak pernah mengerjakan tugas-tugas yang diberikan oleh para dosen. Jadi, Dr. Tifa bukan lulusan program doktor STFD seperti yang ramai diberitakan. Tifa memang senang bikin sensasi dan kontroversi. Yang terbaru ya soal ijazah UGM Jokowi yang dia tuduh palsu itu. Anehnya, dia meragukan keaslian ijazah Jokowi hanya berdasarkan foto. Yang satu
foto Jokowi saat muda dan berkumis, sedangkan satunya foto Jokowi saat ini dan tidak berkumis. Dengan yakin dia bilang, itu dua foto dari dua orang berbeda. Meskipun sudah dibantah pihak UGM, Tifa malah membuat tantangan. Dia menantang Rektor UGM untuk hadir di persidangan dugaan ijazah palsu Jokowi. Kubu anti Jokowi ini memang banyak yang aneh-aneh. Dulu ada Rocky Gerung yang disebut profesor, padahal lulus S1 pun tidak. Kini Tifa pun ketahuan bohongnya, bukan dokter filsafat. Jujur saja lah Tifa, gak apa-apa kok kamu bukan dokter. Lo pada tahu dokter ini gak sih? Dokter Tifa 10 tahun rakyat dibuat tolol. Kalau orang ini menang, maka abis tolol jadi gila semua katanya. Waduh gila. Kok ada ya seorang dokter, cewek lagi, mengujar kebencian, ngata-ngatain orang yang bahkan lu kenal, pernah berurusan juga enggak. Maksud gue, lu tuh berpengaruh apa sih buat negara, buat masyarakat sampai lu bisa ngomong kayak gitu? Gue bukan pendukung mereka atau siapapun ya. Gue di sini netral aja. Gue mau suka atau nggak suka sama calon presiden yang akan datang, ya udah gue diem aja, bodo amat. Ngapain gue harus koar-koar di sosmed? Gue untung aja kagak. Ini buat yang nonton ya, tolong lah, lu ngapain sih fanatik sama orang? Lu dikasih duit berapa miliar gitu loh sampai lu bela mati-matian orang yang bahkan nguntungin lu aja enggak. Mau siapapun presidennya, kalau lu males, lu beban, lu nggak kerja, pengangguran, ya lu bakalan tetap miskin. Makanya udah biasa aja. Lu mau nggak suka sama orang, sama kebijakan pemerintah, lu kritik di sosmed boleh-boleh aja, cuman nggak usah nyebar kebencian. Ini bentar lagi pilpres nih, gue yakin pasti ricuh, nggak bakal enggak. Bakalan ada orang yang bela mati-matian sampai luka-luka dan dapatnya cuma nasi kotak. Ya, jadi itu teman-teman, Dokter Tifa nuduh ini itu ke presiden karena presiden gak ada ijazahnya katanya. Tapi ternyata dia sendiri yang gak diakuin di tempat dia belajar. Hahaha, gimana ini Dokter Tifa. Yaudah guys ya, mungkin aku sampai sini dulu. See you the next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.